Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Flestin dari kelas 11 Bisnis Daring Pemasaran 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Buddha bab 1 tentang moralitas. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita mengerti apa yang dimaksud dengan pengertian moralitas. Moralitas dalam istilah Buddhis dikenal dengan istilah sila, dan sila diperkenalkan oleh Buddha atau diajarkan oleh Buddha dalam khotbah pertama beliau yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Dan sila mencakup semua perilaku dan sifat baik dan termasuk dalam ajaran moral dan etika agama Buddha. Menurut kosakata bahasa Pali, istilah sila mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama, sifat, karakter, watak, kebiasaan, perilaku, dan kelakuan. Dan yang kedua, latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik, etika Buddhis, dan kode moralitas. Moral dalam jalan mulia berunsur 8. Buddha menguraikan sila dalam jalan mulia berunsur 8 sebagai sikap mental yang terwujud dalam ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan ketiga hal tersebut juga disebut sebagai indikator moralitas. Dan di sini kita akan mulai membahas 3 indikator moralitas. Dan yang pertama itu adalah ucapan benar. Untuk ucapan benar itu sendiri, definisinya itu adalah ucapan yang tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ucapan yang termasuk dalam ucapan benar itu yaitu ucapan yang jujur atau tidak berbohong, ucapan yang mendamaikan dan tidak memecah belah atau tidak memfitnah. Dan yang ketiga, ucapan yang sopan dan tidak berbicara kasar. Dan yang keempat, ucapan yang bermanfaat atau tidak omong kosong. Untuk contohnya bisa dicari di internet. Untuk yang kedua itu adalah perbuatan benar. Perbuatan benar itu adalah definisinya perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan kata lain, perbuatan benar adalah perbuatan yang didasari oleh sifat kedermawanan dan cinta kasih. Perbuatan yang termasuk dalam perbuatan benar yaitu pertama, perbuatan menghargai hak hidup makhluk lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari membunuh. Dan yang kedua adalah perbuatan menghargai hak milik orang lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari mengambil barang yang tidak diberikan alias mencuri. Dan yang ketiga, perbuatan menghargai hubungan personal yang terwujud dalam menghindarkan diri dari perbuatan asusila. Dan indikator yang ketiga adalah penghidupan benar. Definisi penghidupan benar merupakan cara menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Apapun profesinya yang dijalani seseorang dapat dijadikan sebagai penghidupan benar. Tetapi kalau profesinya itu dijalankan dengan cara yang tidak sesuai, maka dapat dikatakan sebagai penghidupan yang salah. Contoh penghidupan benar yaitu seorang dokter menjalankan profesi kedokterannya dengan berlandaskan cinta kasih, belas kasih, dan sesuai kode etik kedokteran. Maka itu bisa disebut dengan penghidupan yang benar, ataupun sebaliknya. Dan juga ada contoh kedua yaitu seorang pelajar menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya dengan baik dan tepat. Dan itu disebut dengan penghidupan benar. Ataupun sebaliknya, kalau sebaliknya itu merupakan penghidupan yang tidak benar alias salah. Untuk 3 indikator moralitas sendiri, untuk khusus pedagang itu yang penghidupan benar itu ada 5 jenis perdagangan yang disarankan untuk dihindari sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Buddha dalam kitab Anuttara Nikaya 5 177, yaitu sebagai berikut. Kelima perdagangan ini, wahai para biku, seharusnya jangan dilakukan umat awam. Pertama, memperdagangkan senjata, memperdagangkan makhluk hidup, memperdagangkan daging, memperdagangkan zat yang memabukkan, dan memperdagangkan racun. Yang akan kita bahas yaitu pertama adalah
Berdagang senjata. Berdagang senjata yang dimaksud adalah senjata yang dapat digunakan untuk membunuh seperti pistol, senapan, peluru, bom, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah berdagang makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah makhluk hidup yang diperjualbelikan untuk dieksploitasi dan dibunuh, seperti hewan potong, satwa langka yang dilindungi, dan perbudakan manusia. Dan yang ketiga adalah berdagang daging. Untuk berdagang daging sendiri, yang dimaksud itu adalah daging yang didapat baik dari hasil membunuh sendiri ataupun menyuruh orang lain yang membunuhnya. Itu tidak boleh. Dan yang keempat adalah berdagang zat-zat yang memabukkan. Dalam hal ini termasuk narkotika dan zat-zat adiktif lainnya. Mengapa tidak boleh dijual? Karena orang yang berada di dalam pengaruh zat ini akan mengalami pelemahan kesadaran yang berdampak pada tidak kontrolnya perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani. Dan yang kelima adalah berdagang racun. Racun yang dimaksud adalah racun yang berfungsi untuk membunuh makhluk hidup. Dalam hal ini harus dibedakan antara racun dan obat. Racun berfungsi untuk membunuh dan obat berfungsi untuk menyembuhkan. Oke, penafsiran moralitas dalam kitab Visuddhimagga. Buddha Ghosa dalam kitab Visuddhimagga menafsirkan sila dalam 4 kualitas sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap batin atau kehendak. Walaupun moralitas seseorang dapat dilihat dari ucapan dan perbuatannya, namun sila dikatakan sebagai sikap batin atau kehendak karena ucapan dan perbuatan yang dilakukan selalu didahului oleh pikiran selalu didahului oleh niat dalam pikiran. Dan yang kedua adalah menunjukkan penghindaran. Sila juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghindarkan diri dari 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menghindarkan diri dari mengucapkan ucapan yang tidak benar dengan cara mengembangkan ucapan benar. Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan tidak benar dengan cara melakukan perbuatan benar. Dan yang ketiga, menghindarkan diri dari menjalankan penghidupan yang tidak benar dengan cara melakukan penghidupan yang benar. Oke. Yang ketiga itu adalah menunjukkan pengendalian diri. Sila juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri agar tidak terjadi pelanggaran. Ada 5 macam pengendalian diri, yaitu pengendalian diri dengan peraturan kebikuan, yaitu menjalankan peraturan kebikuan dengan baik dan merasa takut dalam melakukan pelanggaran sekecil dan seringan apapun. Dan yang kedua yaitu pengendalian diri dengan perhatian murni, yaitu mengendalikan panca indera agar tidak terserang kekotoran mental yang dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan yang tidak baik. Contohnya, pada saat mata melihat hal yang indah tidak timbul serakah, dan saat melihat hal yang buruk tidak timbul kebencian. Dan yang ketiga adalah pengendalian diri dengan pengetahuan. Contohnya, sebelum, saat, atau sesudah makan, seorang biku merenung bahwa makan bukan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk kesenangan, tetapi hanya untuk mempertahankan tubuh agar dapat meneruskan berlatih dhamma, hanya untuk menghilangkan ketidaknyamanan dari rasa lapar, dan tidak menimbulkan penderitaan yang baru karena kekenyangan. Yang dimaksud dengan pengendalian diri dengan pengetahuan yaitu merenungkan. Dan yang keempat adalah pengendalian diri dengan kesabaran, yaitu berusaha bersabar menghadapi segala situasi. Misalnya, seorang siswa harus bersabar menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan dari temannya. Dan yang kelima adalah pengendalian diri dalam semangat, yaitu mengerahkan semangat untuk menghindari atau menghentikan kekotoran batin dan semangat untuk mempertahankan serta mengembangkan perbuatan baik yang sudah ada. Yang keempat yaitu menunjukkan tiada pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan, yaitu tidak melakukan pelanggaran serta melalui perbuatan ataupun ucapan terhadap peraturan
yang sedang dijalani. Contohnya seorang siswa yang taat terhadap tata tertib sekolah, seorang pejabat yang mematuhi kode etik dan bertindak etis sesuai sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Menjadi manusia yang bermoral. Sila merupakan latihan praktik moral, bukan hanya dipandang sebagai teori, tetapi merupakan pelatihan dan pembiasaan untuk berperilaku baik. Sila tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas sehari-hari seseorang, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Dan manusia bermoral itu mempraktikkan nilai moralitas bukan sekadar mengerti atau memahami tentang nilai moralitas. Ucapan dan perbuatan apapun yang dilakukan merupakan cerminan dari moralitasnya. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia yang bermoral, orang setiap saat harus mengendalikan ucapan dan perbuatannya. Ucapan dan tingkah laku seseorang pada umumnya meniru yang sering dilihat oleh orang tersebut. Apa yang diucapkan dan dilakukan merupakan cerminan dari apa yang sering didengar dan dilihat. Apa yang diucapkan dan dilakukan juga akan tercermin pada ucapan dan perbuatan orang-orang di sekitarnya seperti adik, kakak, saudara, dan teman-teman yang sering berinteraksi dengannya. Oleh karena itu, prinsip berpikir dan merenung sebelum berbuat atau berucap harus diutamakan. Mengapa? Karena merenungkan akibat yang dapat ditimbul dari ucapan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Apakah ucapan atau perbuatan tersebut bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang lain? Dan ini akan menghubungkan dengan pernyataan berikut. Buddha menyatakan bahwa rasa malu untuk berbuat dan rasa takut terhadap akibat berbuat jahat merupakan sebab terdekat dari praktik sila. Contoh perenungan yang dapat menumbuhkan hiri dan otapa itu adalah yaitu teman-teman memandang saya sebagai orang yang bersih dan jujur. Apa jadinya jika mereka mengetahui bahwa saya menyontek? Mau ditaruh di mana muka saya ini? Menyontek adalah perbuatan yang memalukan. Contoh kedua adalah di kelas saya merupakan anak yang berprestasi. Rasa malu kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Contoh ketiga, jika saya berbohong walaupun kebohongan saya tidak diketahui oleh orang lain, itu akan membuat hidup tidak tenang. Apalagi kalau kebohongan saya diketahui orang lain, saya akan kehilangan kepercayaan dari mereka. Dan yang keempat, itu adalah saya merasa tidak nyaman saat orang lain menghina saya. Orang lain juga pasti tidak nyaman saat saya menghina mereka. Jadi, kalau begitu saya tidak mau lagi menghina orang lain. Itu adalah contoh dari hiri dan otapa. Oleh karena itunya, kita harus memperlakukan orang lain dengan moralitas. Karena seseorang ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Orang lain juga ingin diperlakukan dengan baik pula oleh kita. Pemahaman ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam berucap maupun bertindak. Dan kita harus memperlakukan orang lain dengan moralitas agar orang lain tergerak untuk melakukan kita dengan moralitas. Moralitas yang dimaksud adalah moralitas yang setelah kita jelaskan tadi. Oke. Jadi untuk kesimpulannya ialah berucap dan berbuat benar harus dijadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita melakukan mendidik terhadap diri sendiri dan orang di sekitar. Selain itu membiasakan diri mencari nafkah dengan cara-cara yang sesuai dharma, yang tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain yang hendaknya dibudayakan. Mungkin segitu saya presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, saya minta maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata juga saya minta maaf. Dan saya Jefran Forestin pamit undur diri. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.